teman-teman itu hari ini menjadi etalase berjalan dari wajah birokrasi yang ada di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu saya kira karena teman-teman menjadi sebuah wajahnya birokrasi Kudus, mau tidak mau harus kemudian ya tentu saja menjaga nama baik, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat gitu ya. Ya hari ini kan teman-teman P3K yang sudah lulus kemarin, kemudian ikut fase orientasi ASN P3K ini menyelesaikan masa pelatihannya. Saya cuma pesan dua hal pada mereka. Yang pertama bahwa teman-teman itu hari ini menjadi etalase berjalan dari wajah birokrasi yang ada di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu saya kira karena teman-teman menjadi sebuah wajahnya birokrasi Kudus, mau tidak mau harus kemudian ya tentu saja menjaga nama baik, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat gitu ya. Nah kemudian yang kedua, karena teman-teman hari ini memiliki privilege sebagai seorang ASN kira-kira gitu, itu harus dimaksimalkan sekali lagi dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik dan membuat perubahan yang baik di masyarakat juga. Mereka punya kewenangan sebagai seorang tenaga medis, mereka punya kewenangan sebagai seorang pendidik, mereka punya kewenangan di OPD, mereka punya kewenangan di tempat-tempat dan satker-satker itu, sehingga harus memposisikan diri sebagai sebuah subjek agen perubahan. Sehingga di titik itulah kemudian wajah dunia birokrasi kita akan terus bergerak secara maju, yang ujungnya pelayanan terbaik pada masyarakat juga akan insya Allah bisa terwujud kira-kira gitu. Dan karena situasi berubah, saya tadi menitipkan pesan yang terakhir untuk terus-menerus organisasi ini belajar, dalam artian juga bosnya belajar, kepala OPD-nya belajar, stafnya belajar, birokrasinya belajar, karena dunia berubah, zaman berubah, situasi berubah. Nah, dengan terus-menerus belajar ini, saya menggunakan istilah learning organization. Dengan organisasi yang terus-menerus belajar, pasti itu hasilnya memberikan layanan yang terbaik juga. Karena per masing-masing individu, masing-masing organisasi, dia akan terus memperbaiki diri, kemudian juga pada akhirnya mengevaluasi diri, dan kemudian pasti pada akhirnya juga memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi itu sih beberapa poin tadi yang tak tegaskan ke teman-teman ASN, kurang lebih sekitar 516 yang baru saja menyelesaikan orientasi P3K di Kabupaten Kudus. Pak. 24 untuk tenaga kesehatan, 340 untuk tenaga guru, dan 92 untuk tenaga teknis. Prosesnya apa aja kemarin, Pak? Apa nih? Sebelum ini kita kan untuk formasinya kan memang kita sudah terpenuhi semua. Kemudian setelah itu kan ada proses untuk seleksi administrasi, karena ini kan tenaga non-ASN juga. Kemudian seleksi, kemudian ada hasil sudah, baru begitu ada pelantikan untuk penandatanganan dan penyerahan SK. Ini adalah kewajiban bahwasanya untuk P3K ini harus melaksanakan orientasi, termasuk kewajiban sesuai Undang-Undang 20 2023 seluruh ASN untuk P3K itu 24 jam pelajaran per tahun dan 20 jam pelajaran per tahun untuk para PNS. Nah, yang terkait anggaran tadi memang perlu ada kreativitas. Tetapi yang base yang wajib, yang kita tidak bisa kita laksanakan sendiri, kita perlu anggaran.
Misal seperti orientasi P3K ini kita bekerja sama dengan BPSDM di Jawa Tengah. Kemudian pengiriman untuk diklat PIM, diklat struktural itu wajib untuk pejabat-pejabat struktural. Itu juga kita tidak bisa melaksanakan sendiri, harus bekerja sama dengan LAN dan bekerja sama dengan BPSDMD. Termasuk untuk peningkatan kompetensi pejabat fungsional, kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Nah, yang bisa kita laksanakan sendiri itu adalah peningkatan kompetensi, misal seperti itu ASN berakhlak. Kemudian untuk peningkatan kompetensi lainnya kita membuat misal seperti webinar atau kita mencari peluang-peluang yang tidak berbayar. Nah, ini kita share untuk dapat diikuti seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kudus. Tetapi yang mandatori ini tidak bisa.